Yang terhormat Ibu Tuti Budiati, SPD MMPD, dan Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Palaran yang saya hormati. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberi kita nikmat sempat, nikmat sehat, sehingga masih bisa bertemu, berkumpul dalam agenda siang ini tanpa halangan suatu. Bapak Ibu, ringkas acara hari ini nanti ada sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, dilanjutkan dengan mohon maaf dan pembukaan dengan doa, kemudian dibuka oleh Ibu Kepala Sekolah. Kemudian ada pemaparan materi pertama oleh Ibu Hidayati Nafiah, dilanjutkan disambung oleh saya sendiri. Baik, mari kita awali agenda kita hari ini dengan bacaan berdoa terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, saya antarkan Bapak Ibu untuk berdoa sebelum mulai agenda hari ini agar agenda terlaksana dengan lancar tanpa halangan suatu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Baik, kita lanjutkan ke agenda yang pertama. Nanti ada sambutan dan pengarahan oleh Ibu Tuti Budiati. Kepada Ibu Tuti Budiati dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, sungguh berbahagia kita semua karena sekolah kita mempunyai 2 orang calon guru penggerak. Ini adalah upaya yang dilakukan oleh Bu Heni dan Bu Nafi supaya bisa menjadi guru penggerak. Mari kita semua dukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan bagi calon guru penggerak yang lain kita masih punya 7 ya? Oh iya, 8 guru penggerak yang masih menunggu pengumuman. Semoga lolos dan bisa menjadi guru penggerak di sekolah kita. Semangat selalu. Saya percaya Bapak Ibu bisa semuanya. Dan untuk bapaknya tak tunggu dulu bapaknya. Iya, Pak Wahid ada 1 Bapak. Pak Wahid yang sudah daftar. Pak Maul sudah daftar kemarin? Oh iya, alhamdulillah, semoga lolos profesi, kemudian lolos guru penggerak, lolos semuanya. Ya, semoga bisa membawa perubahan menjadi agen-agen perubahan di sekolah kita, sehingga sekolah kita semakin lama bisa menjadi sekolah yang hebat dan semakin hebat. Terima kasih, monggo untuk Bu Heni dan Bu Nafi, selamat berjuang, semoga sukses. Kami bersama-sama akan mendukung selalu kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Semangat ya Bapak Ibu. Nah, Grisaka? 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 Luar biasa. Ya. Terima kasih, saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Tuti Budiati atas sambutan dan arahannya kepada kita semua. Langsung saja dilanjutkan dengan materi oleh Ibu Hidayati Nafiah. Kepada Ibu Hidayati Nafiah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Tuti Budiati, SPD MMPD selaku Kepala SMP Negeri 1 Kaluran, kepada Bapak Ibu guru hebat SMP Negeri 1 Kaluran yang terima kasih berkenan hadir pada acara siang hari ini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik.
Sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul bermuajahah pada acara kami, yaitu diseminasi modul 1.4 CGP Angkatan 7 SMP Negeri 1 Kalawaran Kabupaten Temanggung. Pertama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau Ibu Tutik selaku yang telah memberikan kesempatan dan support kepada kami berdua untuk menyampaikan pengimbasan modul 1.4. Dan sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat SMP Negeri 1 Kalawaran yang berkenan hadir meskipun ngantuk-ngantuk, sudah waktunya istirahat, sudah hampir waktunya pulang. Kerja hadir di acara siang hari ini. Masih semangat Bapak Ibu? Mungkin untuk memberikan semangat kita tetap semangat ya. Bapak semangat. Semangat. Terima kasih Bapak Ibu semua. Kocak cilik mungkin. Ya, terima kasih. Di sini kami akan menyampaikan yaitu aksi nyata modul yang kami pelajari, yang kami dapat di 1.4 tentang budaya positif, pengimbasan, pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang sudah kami lakukan. Konsep utama pada modul di sini budaya positif yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, dan yang selanjutnya keyakinan kelas, dan yang kelima posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir segitiga restitusi. Namun Bapak Ibu, sebelum di sini kami akan melakukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini nanti rekan kami akan membagikan skinot nanti dari satu meja ini membuat keyakinan kelas yang akan kita laksanakan pada siang hari ini. Kira-kira apa yang menjadikan pada acara hari ini kita nyaman? Mungkin saya akan memberikan contoh kecil saja. Seandainya ada kata tidak boleh mengantuk, gitu ya. Tidak boleh di sini ada konotasi negatif. Kita ganti jangan tidak boleh mengantuk, tapi kita ganti senantiasa bersemangat mengikuti kegiatan, mengurangi kata konotasi negatif. Jadi di sini monggo untuk Bapak Ibu semua berdiskusi dalam satu meja apa keyakinan kelas yang akan kita laksanakan 1 jam ke depan supaya pembelajaran ini nyaman bagi kita semua. Ya itu saya misalkan memberikan contoh tidak boleh mengantuk gitu ya, tapi tidak boleh itu kan konotasi negatif. Jadi kita ganti senantiasa bersemangat mengikuti kegiatan, itu contoh 1. Mungkin contoh 2, saya tidak boleh membuang sampah sembarangan gitu ya, tapi kan ada kata tidak boleh. Ya, di sini kita ganti menjaga kebersihan gitu. Jadi jangan ada kata jangan dan tidak boleh. Ngaten nggih? Nggih, monggo diskusi lebih dahulu nanti menjadi kesepakatan kita dalam 1 jam ke depan. Ini yang sudah masuk kami bacakan. Mohon maaf, ini nanti kita ambil kesepakatan yang kira-kira mau diambil kesepakatan dalam kelas ini apa saja. Itu ya. Saya bacakan yang pertama, memperhatikan pemaparan materi. Ya, terima kasih. Yang kedua, semangat mengerjakan tugas tepat waktu. Sepakat? Sepakat betul? Semangat mengerjakan tugas tepat waktu. Sepakat tidak? Oh, tidak sepakat. Berpakaian dengan sopan dan santun sesuai aturan sekolah. Sepakat? Yang ketiga, berbicara dengan sopan dan santun. Yang keempat, senantiasa semangat belajar.
tetap semangat melek. Semangat? Semangat berdiskusi. Semangat, tidak ngobrol sendiri, senantiasa menghargai pembicara. Terima kasih yang buat. Semangat, Bu. Semangat. Senantiasa menghargai pembicara. Sepakat? Terima kasih. Tetap fokus dan mendengarkan dengan semangat. Yang tapi enten konotasi negatifnya, tidak boleh main HP. Sepakat bukan? Tapi saya apresiasi loh ini. Sepakat? Oh, bukan. Di sini akan kami bacakan lagi. Yang pertama, keyakinan kelas kita pada siang hari ini senantiasa bersemangat mengikuti kegiatan. Yang kedua, semangat belajar. Yang ketiga, memperhatikan pemaparan materi. Yang selanjutnya, berpakaian dengan sopan sesuai peraturan sekolah. Yang selanjutnya, berbicara dengan sopan dan santun. Yang selanjutnya, semangat melek. Yang selanjutnya, konsentrasi jadwal fokus. Semangat berdiskusi, senantiasa menghargai pembicara. Sepakat, Bapak Ibu? Terima kasih. Kami lanjutkan materi pada siang hari ini. Ya, baik Bapak, Ibu yang di sini, pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Sebelum saya lanjutkan, dalam paradigma baru yang selama ini mungkin Bapak Ibu ketahui, ada pembelajaran yang berpusat kepada guru, ada yang berpusat kepada murid. Kira-kira yang selama ini kita lakukan, itu namun dengan kelobaran kira-kira kita berpusat kepada guru atau berpusat kepada murid? Ya, terima kasih. Ada yang berpusat pada guru, ada yang berpusat kepada murid. Mohon maaf, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau memberikan masukan, apa itu pembelajaran berpusat pada murid, apa pembelajaran berpusat pada guru? Ada mungkin? Monggo Pak. Ya, terima kasih waktu yang diberikan. Ya, nanti kalau salah mohon maaf. Oh, tidak ada salah. Pembelajaran berpusat pada guru berarti gurunya yang aktif. Nah, sebaliknya kalau berpusat pada siswa, ya siswanya yang harus aktif, seharusnya yang siswa yang aktif. Itu Bu. Tepuk tangan untuk Pak Ning. Ya, betul. Terima kasih sekali. Mohon maaf di sini tidak ada jawaban salah. Ya, jawaban semua benar. Betul. Apa yang disampaikan sama Pak Ning? Pembelajaran yang berpusat pada guru, di sini guru yang aktif atau hanya hanya untuk guru. Ya, murid untuk guru. Kalau pusat pada murid, memang murid dipusatkan semua, kita menyesuaikan kebutuhan siswa atau kebutuhan murid, karena murid yang kita hadapi berbeda-beda kebutuhannya, gitu ya. Meskipun sama-sama perempuan tapi beda kebutuhannya. Contoh kecil saja, misalkan mungkin anak mohon maaf, tidak ada kata bodoh dan pintar ya. Di sini ada yang aktif dan kurang aktif. Tetapi di situ mungkin selama ini yang terpaku dalam diri kita yang harus sesuai dengan keinginan kita, yaitu anak harus lulus KKM. Demikian Bapak Ibu. Iya, padahal kebutuhan si anak itu berbeda-beda. Jadi kita memang harus menggunakan paradigma baru, yaitu berdiferensiasi. Mungkin dari Bapak Ibu, berdiferensiasi itu apa? Berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang berpusat kepada murid. Kita menyesuaikan kebutuhan dan tahap perkembangan si
itu memang berbeda-beda. Demikian ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Di sini daripada Dikmas ini memang untuk bertujuan kita mewujudkan yaitu pembelajaran profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada 6 ya. Di sini ada yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Terima kasih. Nah di sini biasanya bergotong royong yang terbiasa di mindset kita hanya untuk bersiap, untuk kerja bakti. Okay? Biasanya tempatnya bergotong royongnya seperti itu, okay? Adalah bergotong royong di profil pelajar Pancasila yaitu kita bekerja sama dan berkolaborasi. Ya, terima kasih. Yang selanjutnya di sini ada miskonsepsi makna teori kontrol. Seandainya saya tanya kepada Bapak Ibu, kontrol di sini kalau saya menyebut kontrol atau mungkin ada kata-kata kontrol di sini, biasanya yang terpatri yang ada kita langsung mindset kita kontrol berarti kita mengawasi, kita memantau. Seandainya anak-anak yang kita awasi melanggar, berarti kita akan memberikan sanksi atau hukuman atau punishment, gitu ya. Ternyata di sini yang pertama itu miskonsepsi makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Mengontrol murid ya seperti itu. Kita punya keinginan anak-anak diarahkan harus sesuai dengan diri kita. Itu namanya ilusi guru mengontrol murid. Terus yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, afektif dan bermanfaat. Kita beranggapan kita memberikan nasihat anak, di situ seakan-akan itu memang akan bermanfaat bagi anak dan itu baik menurut kita buat anak. Padahal di sini tidak, karena bisa membunuh atau mematikan kekreatifan anak. Ya. Yang selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat memakan karakter. Biasanya contoh kecilnya saja, kenapa kamu seperti ini? Ya, kenapa kamu seperti ini sama anak? Itu anak-anak akan merasa aku salah. Ya, dan di sini aku salah itu akan terpatri seumur hidup kalau dia mengecap dirinya adalah manusia yang gagal karena merasa dirinya salah dan selalu salah gitu. Dan yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Pastinya kita sebagai guru pasti lebih dewasa dari dari siswa-siswa kita. Seakan-akan kita yang dewasa itu lebih pengalaman, yang dewasa itu lebih benar. Seperti itu, ya. Nah, di sini ini adalah miskonsepsi makna teori kontrol. Sebelum saya lanjutkan, mohon maaf, saya minta tolong kita berpasangan berhadapan-hadapan, berpasangan berhadapan-hadapan, sama di sini pada kesempatan ini kita berpasangan. Di sini berpasangan sebagai A dan sebagai B. Nanti yang A saya mohon mengepalkan tangan, menggenggam tangan, menggenggam tangan. B nanti minta tolong monggo dipengaruhi bagaimana si A ini bisa membuka genggaman. Tetapi jika si A di sini tidak mau membuka tangan, tidak harus dipaksa. Tapi seandainya mau maksa, dikai engko tak kai opo wis, engko tak jajake wis, terserah. Mau diiming-iming apapun boleh, monggo. Dan si A ini monggo nanti mau dibuka atau tidak itu sesuai kelahiran si A. Bisa? Bisa dimulai? Ya monggo. Kalau jadi kita ini jangan ya. Oh gitu. Oke, ternyata boleh. Ini jadi aku nggak boleh.
Subhanallah. Ya, tepuk tangan untuk Bu Sri atau yang Oke, terima kasih. Hanya satu atau dua? Oke, ada lagi? Oke, terima kasih. Tiga ya. Maksud kami di sini tidak hanya permainan. Kita sebagai A itu pemegang kontrol, ya, pemegang kontrol di sini. Mau dirayu, mau dipaksa apapun, kalau si A ini tetap nggak mau membuka, itu adalah pendiriannya teguh. Itu termotivasi dari dalam diri sendiri. Tetapi kok ternyata ada anak yang mau membuka, ada kok malah tadi membuka sendiri, nggak apa-apa. Itu berarti si anak mengizinkan dikontrol oleh orang lain. Tetapi seyogyanya seperti pendidikan Ki Hajar Dewantara, memang si anak ini mempunyai motivasi dari diri sendiri, kontrol dari diri sendiri. Seandainya memang anak itu tidak mau dibuka, tidak mengizinkan orang lain membuka, kita tidak boleh memaksa. Okay? Tetapi kalau seandainya si anak ini mengizinkan dan akhirnya membuka, ya tidak apa-apa. Ternyata anak ini bisa kontrolnya tidak teguh. Itu ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Bisa dilanjut. Ya baik Bapak Ibu, terima kasih. Kami lanjutkan. Di sini ada dua teori, yaitu stimulus respon dan teori kontrol. Ada perbedaannya. Teori stimulus respon di sini realitas kebutuhan kita sama. Kita menganggap si anak kebutuhannya sama. Untuk teori kontrol itu kebutuhan si anak berbeda-beda. Untuk yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Tapi untuk teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yang ketiga, kita coba mengubah orang agar berpandang sama dengan kita. Tetapi kita di teori kontrol berusaha memahami pandangan orang lain itu beda-beda tentang dunia, tidak sama. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, itu stimulus respon. Stimulus respon di sini ada rangsangan, itu ada yang merespon, si anak merespon rangsangan, kita menyuruh anak merespon. Tetapi kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Contoh kecil di sini, anak melakukan kesalahan, kalau kita gali, anak pasti punya alasan. Ya? Anak membuat kesalahan itu pasti ada alasannya. Nah di sini di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Contoh kecil, anak itu caper, gitu. Anak itu caper, ternyata memang kurang perhatian di rumah, atau merasa di sini kurang diakui, seperti itu. Okay? Selanjutnya orang lain bisa mengontrol anak. Yang teori kontrol hanya anak yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Seperti tadi kita langsung praktek mengemparkan kalau si anak di sini yang bisa mengontrolnya saya. Berarti seandainya dirayu, bisanya dipaksa, dia tidak mau membuka. Ini karena si anak ini kontrol dirinya kuat. Gitu. Yang seharusnya saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya seperti tadi, ya, atau memang dipaksa dan di situ akhirnya jadi kontrol dirinya gagal. Ya. Pemaksaan yang sungguh terlalu. Ya. Yang teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kolaborasi, kerjasama dan konsensus itu apa nih? Kesepakatan ya, kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Seperti tadi awal yang sudah kita laksanakan. Kita melaksanakan dengan apa tadi pertama? Keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas di sini tadi adalah menciptakan kesepakatan untuk 1 jam ke depan itu kita harus bagaimana. Gitu ya. Selanjutnya, kalau di
stimulus respon, model berpikir menang kalah. Biasanya guru seperti itu, saya juga seperti itu ya. Dulu sebelum ikut CGP memang seperti itu. Nek guru menang gitu ya. Kita menyuruh anak di situ harus mengikuti kita. Berarti di situ teori menang kalah. Tapi untuk di teori kontrol itu menang-menang. Seandainya memang anak itu mempunyai masalah, kita sama-sama mencari solusi. Kalau bahasa Inggrisnya itu win-win solution, ya, win-win solution seperti itu, menang-menang, itu ya. Ya. Lanjut di sini untuk selanjutnya yaitu disiplin positif. Sebelum kami lanjutkan lagi, kata disiplin. Disiplin ini biasanya sama dengan makna apa semuanya? Disiplin. Kaku, ada lagi peraturan, ya, tata tertib seperti itu. Disiplin itu biasanya kita disiplin jika melanggar berarti mendapat hukuman, mendapat sanksi, mendapat punishment, ya. Nah di sini sama saja sih artinya. Ya, nah di sini sebetulnya disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar sebetulnya. Dan disiplin di sini sebetulnya membutuhkan disiplin itu dari diri sendiri. Seperti tadi kita membuat keyakinan kelas, di sini adalah membuat disiplin diri. Jadi apapun yang kita lakukan kita sudah menghasilkan kesepakatan. Jadi itulah yang menjadi keyakinan kita. Oh berarti aku nggak boleh gitu karena sudah menjadi keyakinan kelas. Tidak ada embel-embel takut ada sanksi, akan senang kalau mendapatkan imbalan, mendapatkan reward, itu tidak. Ya, itu di sini disiplin positif. Nah disiplin positif yang di sini mempunyai tanggung jawab, nanti akan memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya mendasar pada nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal itu sangat banyak, nanti akan dibahas di slide selanjutnya. Nah di sini disiplin itu akan menciptakan disiplin positif. Dari disiplin diri akan menciptakan disiplin positif. Nah apa itu disiplin positif? Menanamkan motivasi kepada peserta didik untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai sebagai motivasi intrinsik, motivasi dalam dirinya sendiri. Terpengaruh pada adanya tidak terpengaruh pada adanya hukuman, ancaman, hadiah, reward, enggak, itu tidak. Ya, yang namanya budaya positif, disiplin yang betul-betul lahir dari dalam dirinya sendiri, yang tidak terpengaruh arek dikai imbalan kayak arek diparingi sanksi kayak contoh kecil. Kalau di sini ada peraturan kita yang masih baru kemarin, anak masuk sebelum jam 7. Seandainya anak itu jam 7 lebih kok sudah baru datang, berarti di situ gerbangnya ditutup. Nah, saya mau tanya, kira-kira anak-anak yang berangkatnya kurang dari jam 7, apakah Bapak Ibu yakin itu karena dari kesadaran diri, dari disiplin diri? Tidak, betul. Memang tidak, karena di sini mungkin akan anak merasa, aku kalau nanti terlambat, aku akan dihukum, aku akan mendapat sanksi. Nah, ini tugas kita bagaimana kita menciptakan disiplin diri dari anak-anak tersebut. Contoh kecil dengan keyakinan kelas tersebut. Dan kita sebagai pendidik yang pasti untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik menuju ke arah lebih baik, termotivasi dalam dirinya sendiri menuju ke arah yang lebih baik. Ya. Lanjut ya, di sini ini untuk pengetahuan saja, ini juga saya karena imbas dari modul 1.4 pengimbasan, ini saya hanya sebagai pengetahuan
saja yang namanya nilai-nilai kebajikan itu sangat banyak. Ya, ini ada profil pelajar Pancasila yang sudah saya singgung di awal, sikap murid, 9 pilar karakter. Selanjutnya ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, the 7 essential virtues. Selanjutnya proyek nilai-nilai kebajikan, ini yang dinamakan tadi nilai kebajikan, tapi yang sudah dipaparkan, yang sudah dicanang-canangkan dalam Permendikbud di sini, yaitu mengacu pada apa? Profil pelajar Pancasila, tercover di profil pelajar Pancasila tersebut. Ya. Yang selanjutnya Bapak Ibu, ada motivasi perilaku manusia. Motivasi di sini ada beberapa motivasi. Ya. Motivasi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman seperti yang saya sampaikan tadi. Anak berangkat kurang dari jam 7 karena dia hanya menghindari hukuman, menghindari tidak kenyamanan, menghindari malu. Dan ada anak yang mohon maaf. Di sini mungkin ada anak yang biasanya terlambat. Anaknya pendiam, anaknya pintar, tapi di sini datanya terlambat. Dia tidak mau masuk ke sekolahan karena malu, ya, karena tidak nyaman. Dia akan malu. Nek aku kok terlambat, aku dihukum sama malu. Itu kalau anak yang pendiam, anak yang pintar, mungkin anak yang lebih maksudnya di sini, yang lebih aktif. Tapi yang sama lagi, kalau anak yang kurang aktif, seneng, nek makan anak seneng mergani, malah melu pelajaran, malah kan jalan-jalan nyapu. Karena kami juga sering menjumpai nanti disuruh menyapu di musola, di musola malah ngobrol dan sebagainya seperti itu, ya. Karena di sini motivasi pelakunya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Lanjut, yang kedua, motivasinya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jika si anak ini berbuat baik atau melakukan yang lebih, dia akan mendapatkan imbalan atau reward. Itu hanya itu yang menjadi motivasi dia berbuat baik. Tapi seandainya sewaktu-waktu yang biasa memberikan reward, yang biasa memberikan motivasi itu tidak datang, kira-kira si anak ini akan berbuat baik, betul? Tidak. Ya, seperti tadi, seandainya si anak tadi tidak, yang biasanya memberikan sanksi tidak hadir, ya, maka akan apa? Seperti itu. Ya, itu contoh kecil lah di sini. Yang motivasi 1, motivasi 2 itu yang bersifat motivasi eksternal dari luar, bukan dari dalam dirinya sendiri. Ya, lanjut untuk yang ketiga. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini barulah anak kita berhasil menciptakan budaya positif, karena anak-anak untuk berbuat baik itu termotivasi dari diri sendiri. Masih semangat Bapak Ibu? Masih semangat Bapak Ibu? Masih semangat. Terima kasih. Ya, di sini yang timbul motivasi dalam diri sendiri itu yang dinamakan motivasi dari dalam apa? Intrinsik. Kalau yang dari luar tadi yang kedua, karena takut ada hukuman, takut ada sanksi, atau yang kedua, nanti kalau berbuat baik saya akan mendapat reward. Kalau saya berbuat baik, saya akan mendapat imbalan. Di situ adalah motivasi eksternal. Masih semangat? Oh. Tepuk, betul tepuk. Tepuk ya? Ya. Saya kalau bilang tepuk 1, tepuk kalian bilang yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Oke? Ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Terima kasih. Saya lanjutkan di sini. Tadi keyakinan keras kita sudah melaksanakan tadi di awal, ya. Keyakinan keras yaitu disiplin
positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif tadi di sekolah. Dengan adanya kegiatan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Ini memang tugas kita berusaha sebagai agen perubahan, merubah yang awalnya budaya yang masih biasa-biasa saja menjadi budaya yang positif. Yang namanya perubahan itu tidak bisa instan. Ya, kita berusaha. Saya ini meskipun sudah CGP pun masih berusaha, belum bisa merubah diri jadi Superman, belum bisa. Ya, tapi di sini kita masih merubah sedikit demi sedikit karena tidak bisa instan. Tapi saya yakin nanti di sini untuk Bapak Ibu guru semua kita bersatu mengadakan kegiatan kelas bersama-sama, insya Allah tujuan kita menciptakan budaya positif akan tercapai. Ini untuk prosedur pembentukan kegiatan kelas tadi sudah kita praktekkan ya. Seadanya Bapak Ibu guru langsung mengaplikasikan di kelas masing-masing sudah bisa melaksanakannya. Ya. Lanjut. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini restitusi mungkin masih baru. Kalau kemarin saya ini masih baru. Mungkin kalau Bapak Ibu guru yang mahir membaca, saya kira sudah bisa. Nanti di sini bisa akan dipaparkan oleh BNI. Yang pertama, di sini hukuman dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan sekolah bila mana ada suatu pelanggaran, tentu akan suatu hal terjadi. Langsung dihukum. Gitu. Okay. Itu yang kedua, untuk itu kita perlu meninjau ulang seandainya memang sudah ada keyakinan kelas, tetapi kok anak-anak itu melanggar, biasanya ada bukan? Ada ya, pastinya ada, namanya anak macam-macam. Kita meninjau ulang keyakinan kelas yang sudah disepakati. Ya, meninjau ulang kira-kira kenapa kok ini bisa dilanggar, kenapa ini kok masih dilakukan seperti itu. Ya, lanjut. Di sini hanya sedikit pengetahuan saja konsep disiplin dengan identitas gagal. Anak-anak akan mengecap dia gagal itu karena mungkin dihukum, karena mungkin ada yang anak-anak melakukan sesuatu yang baik akan mendapatkan mereka, tapi di situ akan mematikan karakteristik si anak. Jadi baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk belajar yang sesungguhnya. Karena kedua hal tadi yang bersifat motivasi eksternal. Bisa saya lanjutkan ya? Ini tidak harus saya baca. Konsep disiplin dengan identitas sukses ya, tadi yang di sini menjadikan si anak sukses. Konsekuensi ini sebetulnya memang sudah direncanakan, ya? Sudah direncanakan, sudah disepakati, sudah disetujui oleh murid. Tapi kadang-kala anak-anak juga masih melanggar. Tapi di sini tetap menjadikan identitas yang sukses karena memang sudah disepakati, sudah disetujui oleh anak. Dan yang terakhir ini gongnya di sini untuk kita sebagai pendidik harus bisa menciptakan restitusi. Apa sih? Nanti anak di sini dengan restitusi siswa akan bertanggung jawab dengan perilakunya. Tanggung jawab karena sudah menjadi kesepakatan kelas, sudah menjadi motivasi diri. Wes dikali kok dilanggar, itu akan bisa dipertanggungjawabkan. Fokus dalam memecahkan masalah. Jika si anak itu melanggar dari keyakinan kelas yang sudah dibuat, yang sudah disepakati, kita bersama-sama mencari solusinya. Jangka panjang murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Di sini si anak itu jika menggunakan segitiga restitusi yang nanti akan disampaikan oleh beliau Bu Eni, si anak akan bisa menghargai dirinya sendiri dan mengecap dirinya bukan orang gagal. Dan yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Ya di situ nanti anak itu dengan segitiga restitusi dan tadi teori kontrol itu anak akan menjadi lebih semangat untuk merubah menjadi lebih baik. Ya, terima kasih. Ini dari saya sendiri, banyak kekurangan. Maaf dengan suara saya yang mengagetkan. Saya mohon maaf. Cukup sekian dari saya. Akan
dilanjutkan oleh rekan saya Ibu Harini Purwo Astuti SPD. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon keikhlasan waktunya nggih. Tadi jadinya waktunya ini sudah lebih, tapi mohon keikhlasannya nggih. Semoga dengan keikhlasan Bapak Ibu menjadi ilmu yang bermanfaat. Entah sekarang atau yang akan datang, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik Bapak Ibu, saya akan sedikit mengulas terkait dengan 5 posisi kontrol. Tapi sebelum ulasan, kita akan sedikit berselancar dengan video, agak sekitar 7 atau berapa menit? 10 menit kurang lebih. Kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi penilai, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan minta dendam. Naren! Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus.
bagus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren yakin
mengikuti prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan lebih tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah beradu-adu riang tadi ya. Menurut Bapak Ibu ada beberapa posisi kontrol yang sudah dipaparkan. Posisi kontrol manakah yang paling tepat sebenarnya bagi kita sebagai guru di sekolah atau mungkin orang tua di rumah? Mana yang paling pas, paling mengeksplor kontrol diri anak gitu? Yang mana Bapak Ibu? Sebagai manajer, betul sekali. Tadi sudah dipaparkan bahwa apabila tidak ada orang lain pun ketika sudah anak itu sudah terbiasa dipolakan untuk berhadapan dengan guru dan posisi manajer, sebenarnya kontrol dirinya sudah dari dalam diri. Tidak ada guru pun nanti akhirnya anak terbentuk untuk termotivasi untuk tadi seperti Bu Nafi Mendiko, termotivasi untuk melakukan sesuatu bahkan tanpa dipantau. Tadi ada posisi sebagai penghukum, mungkin saya juga masih di sana. Yang Bapak Ibu terima di situ ada motivasi eksternal dan motivasi intrinsik. Yang motivasi eksternal itu maksudnya bahwa kalau tidak ada orang lain yang memotivasi, tidak ada yang memantau, maka anak itu bisa jadi tidak seperti itu. Nah, identitas gagal maksudnya apabila kita terus masih menjadi penghukum terus, membuat merasa bersalah terus, maka kita belum akan bisa membawa siswa-siswi kita, anak-anak kita move on menjadi identitas yang lebih baik. Itu kata teori di sini, begitu ya Bapak Ibu. Kemudian apabila perilaku kontrolnya positif, identitasnya sukses. Namun apabila guru berperan sebagai teman, maka tadi kalau guru yang lain bertemu dengan guru yang lain berbeda lagi ininya berbeda lagi apa yang akan dilakukan oleh murid tersebut. Kalau pemantau sudah lebih di atasnya ya, hanya saja kalau tidak dipantau, sekarang tadi kalau tadi dipantau, hari berikutnya tidak dipantau oleh bu gurunya, maka belum tentu berubah. Berbeda kalau posisinya manajer, di mana anak diberi pertanyaan-pertanyaan pemantik seperti tadi misalnya, apa yang kita ini, apa kamu juga meyakini hal tersebut? Kesepakatan kelas kalau saya kemarin membuat kesepakatan kelas dalam rangka begini, kalau anak makan di kelas, kemarin disepakati tidak, kalau makan boleh tidak? Nggak boleh Bu. Berarti
berarti karena kita sudah sepakat untuk tidak makan, ya tidak makan. Kalau mau minum boleh nggak Bu? Kalau kemarin mau minum boleh, ya sudah akan minum, itu kesepakatan kelas misalnya seperti itu. Nah, tadi kelima posisi kontrol dalam restitusi yang disarankan pada posisi kontrol manager, di mana kita memberi pertanyaan-pertanyaan pemantik sehingga siswa, anak didik kita itu bisa menyimpulkan solusi atas permasalahan kita itu apa. Lanjut, itu untuk posisi kontrol. Kita lanjut ke materi terakhir terkait segitiga restitusi. Bapak Ibu, segitiga restitusi itu apa toh? Mungkin ada yang mau sharing? Belum ya? Segitiga restitusi itu merupakan kurang lebihnya Bapak Ibu proses di mana guru atau orang tua, bisa dikatakan di rumah Bapak Ibu, mengajak si anak atau siswa berproses untuk menjadi lebih baik. Tadi kan si Naren dapat melakukan pelanggaran. Apa pelanggarannya Naren tadi? Terlambat. Nah, proses segitiga restitusi ini akan membantu si Naren untuk menjadi lebih baik. Prosesnya ada tiga tahap Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ada beberapa pertanyaan pemantik. Nanti ada, setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan ini, gitu. Yang selanjutnya ada validasi tindakan yang salah. Ada pertanyaan pemantiknya. Menurut kamu, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan melakukan hal itu. Ini yang dipantik ya, pemantiknya. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini tentunya sebelumnya harus sudah ada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah atau peraturan sekolah, ya, peraturan ya, keyakinan sekolah gitu. Jadi nanti kalau dikonfirmasi anak kok melakukan pelanggaran, nah keyakinan sekolah mana nih yang sudah kamu langgar, itu ada gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya pertanyaan pemantik pada fase yang pertama menstabilkan identitas adalah bisa jadi menggunakan hal ini agar anak itu mau jujur dengan pertanyaan tindakan yang dilakukan itu salah, itu apa saja. Dengan berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Tenang, kita bisa menyelesaikan itu. Nah, kalau sudah ada kata semacam itu, anak tentunya akan menyampaikan apa sih kesalahanku gitu ya. Next, itu fase menstabilkan identitas ya, agar anak itu mau terbuka apa yang kesalahan yang sudah dia lakukan. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa ya melakukan yang lebih buruk dari ini ya, tapi kok kamu nggak melakukan, berarti kamu baik nih. Seharusnya kan kamu bisa ini, tapi kamu cuma melakukan kesalahan ini dok ya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu kok terlambat. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu, meskipun belum tentu penting buat orang lain gitu ya. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Ini untuk validasi tindakan yang salah, untuk memunculkan rasa bahwa oh aku salah dong. Terakhir, nah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Seperti tadi yang sudah dipraktekkan oleh Bu Nafi, bahwa bisa jadi Bapak Ibu itu ada yang sukarela membuka tangan karena didik-didik. Kan sukarela tetap mau nih. Tapi Bapak Ibu juga berhak meskipun didik-didik seperti anak dipukul-pukul tetap mau, bisa nggak? Jadi yang bisa mengontrol Bapak Ibu untuk membuka tangan itu Bu Ulfa apa bukan? Jadi tadi Bu Sri berhasil membuka tangannya Bu Elsa. Pasti karena takut ya. Kenapa kok Bu Elsa membuka tadi? Oh, disentuh gitu ya. Tapi sebenarnya Bu Elsa bisa loh tidak membuka tangannya. Tapi karena berarti Bu Elsa itu sensitif dengan sentuhan, dia buka. Tapi sebenarnya ya yang bisa mengontrol membuka atau tidak Bu Elsa sendiri, ya enggak? Kalau misalnya Bu Sri itu mau memukul-mukul, mau diiming-iming uang, tapi kalau Bu Elsa
sih nggak bisa. Ya, jadi karena sebenarnya menurut teori kontrol yang bisa mengontrol seseorang untuk melakukan sesuatu itu bukan orang lain, tapi diri sendiri. Hanya saja kalau kita mau mengontrol siswa kita untuk melakukan sesuatu lebih disiplin misalnya, kan kita melakukan suatu hal yang dia caranya anak itu mau disiplin dengan sendirinya gitu ya. Nah, pertanyaan pemantiknya begini, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Kan terlambat misalnya Naren tadi. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Gampang terlambat, sukses, atau yang tidak sukses atau yang sukses, yang disiplin? Saya mau disiplin Bu. Kira-kira langkah seperti itu termasuk siswa yang disiplin atau tidak? Itu misalnya ya. Apa nilai umum yang disepakati? Nah, tentunya sebelum ini semua tadi harus ada kesepakatan kelas, harus ada keyakinan kelas, harus ada keyakinan sekolah, begitu Bapak Ibu. Nah, untuk memperlihatkan bagaimana contoh proses segitiga restitusi ini, akan ada video yang akan saya tampilkan sedikit, tidak panjang. Bukan Naren, bukan. Berlangsung biasa, orang guru berada dalam posisi Siang sana. Siang sana. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menentukan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini.
Baik, Bapak Ibu. Nah, ada itu contoh kasus tadi ya yang melakukan tindakan marah-marah teman di kelas, marah-marah sama teman. Proses segitiga restitusinya seperti itu, kurang lebih membutuhkan kesabaran. Tapi insya Allah bisa nih Bapak Ibu, bisa insya Allah. Nah, Bapak Ibu, saya sudah membagikan selembar kertas, bisa sambil dibaca terlebih dahulu untuk kita eksekusi bagian mana sih yang termasuk menstabilkan identitas, yang mana yang termasuk validasi tindakan yang salah, dan bagian mana yang termasuk terakhir menanyakan keyakinan. Sudah ya Bapak Ibu? Nah, pertanyaan pertama, Wahid. Nah, saya mau tanya pada Pak Wahid, Bu Ulfa, Pak Bowo, dan Bu Brui. Yang pertama, 5 posisi kontrol. Menurut Bapak Ibu, posisi yang dipraktekkan oleh guru ini, Pak Joko ini posisi kontrol sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai pemantau atau manajer? Manajer, ya. Terima kasih. Pak Wahid, bagi apa ini pertanyaan Pak Wahid sebenarnya? Sebagai apa Pak Wahid? Manajer, terima kasih. Selanjutnya, menurut Bapak Ibu, apa yang dikatakan atau dialog yang mana yang termasuk posisi sebagai menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas itu kata kuncinya ada ini, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna dan sebagainya. Dialog yang mana Bapak Ibu? Diawali dengan apa Bu Brui? Baiklah. Iya, itu yang menstabilkan identitas. Terima kasih Bu Brui. Untuk yang proses validasi tindakan yang salah yang mana Bu Ulfa, kira-kira menurut Bu Ulfa? Ya, diawali dengan kurang lebih coba Bu, dengan padahal kamu bisa ya melakukan yang lebih buruk, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Berarti yang mana gitu? Ya? Iya, yang ini. Ya, Bapak bisa lihat kalian merasa senang melakukannya, tetapi kalian lakukan merugikan orang lain, gitu ya. Jadi kita memvalidasi bahwa tindakan kamu itu salah, gitu ya. Terakhir, bagaimana yang mencari keyakinan kelas, keyakinan apa namanya? Validasi yang mencari keyakinan kelas yang mana kira-kira Bapak Ibu? Ya, menanyakan keyakinan kelas yang mana? Iya, betul. Apa yang kita cari? Yang mana yang ya, betul ya? Yang menanyakan keyakinan kelas, gitu ya. Nah, kemudian kata pemantiknya gitu ya. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Ini ada di sekarang. Mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya? Yang mana yang belum ditunjukkan? Ya, gitu. Itu dan terakhir, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, apa yang akan dilakukan oleh Mario dan Adi setelah di segitiga restitusi sama Pak Joko? Kira-kira menurut Bapak Ibu dia akan ngapain?
Iya, lebih berhati-hati bertindak, mengindahkan keyakinan dan berubah. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sudah mempraktekkan keyakinan kelas, Bapak Ibu sudah memahami terkait budaya positif, terkait dengan apa tadi segitiga restitusi dan 5 posisi kontrol. Mungkin ada yang mau ditambahkan, Bu Nami? Insya Allah itu Bapak Ibu, terima kasih. Kegiatan kita hari ini semoga bermanfaat tanpa mengurangi rasa hormat. Intinya kita sudah ada di penghujung acara ya. Oke, waktunya sudah sangat sore. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan sudah melalui dari waktu atau sudah lebih waktunya dari yang kami janjikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita ke penghujung acara, kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga Bapak Ibu selamat sampai tujuan, sampai rumah sehat, selamat, bisa mendapatkan sesuatu yang positif dari kegiatan kita hari ini. Berdoa, dipersilakan. Selesai. Akhir kata, terima kasih atas atensi Bapak Ibu. Kami ucapkan syukur, hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.